Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari FKIP UHAMKA jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Saya Nuraini Andria. Saya Alfian Kiki. Di sini kami bertujuan untuk melakukan PLP pertama yang dilaksanakan ke SMK Kesehatan Sekawan. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Nisa telah bersedia untuk kami wawancarai. Selanjutnya langsung aja kita ke pertanyaan ya Bu. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana struktur organisasi di sekolah dan sarana prasarananya? Maksudnya gimana nih struktur organisasi dan sarana prasarana? Ya, jadi spesifiknya. Iya, boleh spesifiknya mungkin sarana prasarananya apakah memadai atau tidaknya, seperti itu Bu Nisa. Untuk sarana prasarana alhamdulillah kami memadai ya. Untuk organisasinya kami ada kepala sekolah dan yang lain-lain, dan OSIS pun juga ada. Oke, berarti memang struktur organisasinya sudah baik ya Bu Nisa? Terbentuk ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan keduanya, bagaimana penerapan peraturan dan tata tertib sekolah kepada siswa maupun guru-guru? Ya, kalau kami di sini peraturannya memang sangat kami terapkan ya, karena juga kami di sini ada poin-poinnya dan juga ada buku kasusnya. Guru pun juga seperti itu. Kalau misalkan beliau tidak mengajar berapa hari ataupun tidak ada keterangan, kami panggil. Jadi ada SP-SP-nya seperti itu. Baik. Ya, selanjutnya untuk kegiatan seremonial formal seperti upacara bendera, rapat, briefing, pelaksana itu seperti apa ya Bu? Ya, untuk upacara bendera memang kan kami di sini kan tidak punya lapangannya Kak ya untuk sekarang, tapi waktu dulu 2 tahun yang lalu kami sempat mengadakan kayak upacara 17 Agustus, tapi memang kalau untuk hari Senin kami tidak mengadakan upacara. Untuk rapat dan briefing kami selalu ada coffee morning, dan kalau untuk anak OSIS pun juga kami juga selalu akan ada rapat untuk kegiatan-kegiatan. Baik. Lalu selanjutnya kegiatan rutin yang diadakan di sekolah seperti kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler biasanya itu seperti apa? Apakah ada jadwal tersendiri atau tidak? Ya, kalau untuk ekstrakurikuler itu memang ada jadwal tersendiri karena tahun ini kan kami udah 2 tahun ini kami Sabtu itu libur ya. Jadi setiap pulang sekolah tetap ada ekstrakurikuler, jadi ada tambahan gitu. Terus kegiatan-kegiatan di luar pun juga kami mengikuti seperti lomba-lomba kayak Nusantara Sehat ataupun LKS nasional ataupun yang lain-lain juga kami mengikuti. Baik, untuk yang terakhir, hal-hal pembiasaan dan kegiatan positif seperti apa yang diterapkan di sekolah ya Bu? Depannya saya kurang jelas. Hal-hal pembiasaan dan kebiasaan positif apa yang diterapkan di sekolah? Ya, kami biasanya selalu ada penyuluhan ya ke SD, SMP, dan ke lansia. Lalu juga kami selalu ada bazar, namanya bazar kesehatan. Kami itu ngecek gula darah, kolesterol, dan yang lain-lain. Lalu juga kami juga suka ada tensi ataupun kita membantu ketika di lingkungan sekolah kami membutuhkan tenaga kami sebagai asisten tenaga kesehatan, kami bisa membantu. Oke. Berarti SMK Kesehatan Sekawan ini sudah sangat baik dalam hal semuanya ya Bu? Alhamdulillah, kami selalu dipercaya terutama untuk lingkungan sekolah ya, untuk RT dan RW-nya. Kalau misalkan kayak sekarang seperti pandemi ini ya, kemarin kayak Idul Adha, ketika pemotongan anak kami diminta untuk mengukur suhu dan yang lain seperti itu biasanya. Berarti ada kerjasama juga dengan lingkungan sekitar ya Bu? Ya, alhamdulillahnya seperti itu, kami masih selalu dipercayai. Oke. Untuk pertanyaannya memang sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini dari UHAMKA ingin melakukan PLP atau pengenalan lapangan persekolah. Nama saya Nuraini Andria dari Pendidikan Bahasa Jepang.
Nama saya Alfian Sakiki dari Pendidikan Bahasa Jepang. Selanjutnya kita langsung saja. Di sini ada Dodi Sensei dari SMK Kesehatan Sekawan. Ya, terima kasih kepada Dodi Sensei sebelumnya telah bersedia kami wawancarai. Lanjut ke tujuan PLP kami ini. Tujuan dari PLP 1 ini untuk pengamatan lingkungan sekolah, mengetahui kegiatan di sekolah, dan kebiasaan positif masyarakat di dalam sekolah. Nah, langsung aja ya, Dodi Sensei, ke pertanyaannya. Bagaimana tata cara kerja di sekolah? Ya, baik. Untuk selama pandemi atau sebelum pandemi? Selama pandemi. Sebelum pandemi. Kalau bisa keduanya Sensei. Iya. Kenapa ini? Jadi kita bertanya sebelum pandemi dan pada saat pandemi ini, Sensei. Iya. Oh ya, baik. Ya, teman-teman selamat siang. Kalau untuk pembelajaran sebelum pandemi ya, kita memang pelajaran dari pagi sampai dengan jam 3, jam setengah 8 itu kita sudah mulai start untuk pelajaran pagi, kemudian diselesaikan sampai jam 3 sore, kemudian istirahat di jam 10.30 sampai dengan di jam 12:30. Ya, jadi kita 2 kali istirahat kalau nggak salah buat di jam mengajar normalnya ya. Kalau untuk di jam pandemi, kita karena dibatasi sampai dengan jam 12, jadi kita dapat tetap maksimal mengajar itu kita 2 kali 45 menit. Tapi karena jamnya dipercepat sampai dengan jam 12, jadi teman-teman, anak-anak ini dibuat sampai jam 3, jam normal, untuk mengerjakan tugas. Ya, jadi apabila kita tidak bisa tatap muka, kita memberikan mereka pilihan tugas, kemudian soal-soal latihan, lalu mereka mengumpulkan melalui aplikasi, ya, aplikasi yang disediakan di Jakarta. Untuk saat ini karena bahasa Jepang belum ada quantum e-learning-nya, yang terbaru aplikasi Jakarta Selatan 1 itu ada quantum e-learning, namanya aplikasinya ya, baru. Tapi karena bahasa Jepang belum ada, jadi bahasa Jepang masih menggunakan Edmodo. Ya, masih menggunakan aplikasi Edmodo untuk Jakarta. Nah, di aplikasi Edmodo ini, kita misalkan mulai start seperti saya dari jam 9.20 sampai dengan jam 12 untuk pengajaran Senin dan Selasa. Ya, khusus bahasa Jepang. Senin dan Selasa ini untuk yang pertama, Senin ini saya mengajar di kelas 12.2 dan 12.1. Karena kita menggunakan aplikasi, setiap soal maupun materi yang kita berikan, kita melalui aplikasi Edmodo. Contohnya seperti film, kemudian film percakapan, kemudian video animasi, dan juga materi-materi tertulis seperti PowerPoint dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan soal-soal latihan yang kita berikan kepada mereka, mereka mengerjakan langsung di aplikasi Edmodo tersebut, dari yang esai maupun yang pilihan ganda, seperti itu. Nah, jadi kalau dari saya sendiri untuk pemberian materi ke teman-teman pas pandemi seperti ini ke anak-anak ya, pada saat pandemi ini kita juga mengacu pada kuota. Nah, ini lagi-lagi kendalanya kuota ya, yang pernah saya alamin dan pernah saya ajarkan ke adik-adik di Sekawan. Karena kita terbatas di kuota, jadi saya 2 kali menggunakan aplikasi Edmodo untuk materi dan soal latihan. Kemudian 1 kali tatap muka melalui Google Meet. Ya, kurang lebih selama 20 menit. Gitu. Kemudian teman-teman dikembalikan lagi untuk mengerjakan soal di Edmodo-nya. Jadi seperti itu untuk pengajaran pada saat pandemi seperti ini. Jadi kita menggunakan online tidak terlalu banyak waktunya karena kita juga mengacu pada anak-anak yang kuotanya
kurang seperti itu. Untuk jam, kalau dari saya pribadi sama saja ya. Namun sekolah memberikan keringanan untuk guru-guru. Ya, guru-guru boleh datang ke sekolah ataupun tidak datang ke sekolah itu diperbolehkan. Tidak ada pemotongan untuk biaya transport dan yang lainnya. Namun sekolah menyediakan internet di ruang laboratorium, ya, di ruang lab komputer dan ruang kepala sekolah, seperti itu. Apabila ada beberapa guru yang tidak memahami aplikasi Edmodo ini, dan ada juga beberapa guru yang di rumahnya belum ada wifi atau terbentur masalah biaya kuota. Jadi sekolah memberikan fasilitas seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Baik, untuk yang selanjutnya, berarti kan kalau metode belajar kita sudah tahu ya, Sensei, kalau untuk yang sekarang pas pandemi. Tapi kalau sebelum pandemi itu metode belajarnya seperti apa ketika di kelas? Ya, kalau sebelum pandemi, ya kalau untuk sebelum pandemi kita biasa tatap muka di kelas ya. Yang kita berikan ke mereka adalah metodenya membaca, menulis, kemudian mengucapkan, seperti itu. Nah, metode yang saya berikan ke mereka yang pertama adalah melalui PowerPoint. Ya, PowerPoint kemudian diselingi dengan kuis. Nah, ini metode ini saya rasa cukup efektif. Kenapa? Karena selain teman-teman juga bisa melihat animasi dari PowerPoint, saya juga sebagai guru tidak diberatkan untuk menulis, seperti itu. Teman-teman bisa melihat secara langsung dari penjelasan materi sampai dengan soal-soal latihannya, seperti itu. Jadi apabila adik-adik ingin bertanya atau ingin mengerjakan, kita memberikan petunjuk melalui PowerPoint. Jadi untuk pemakaian PowerPoint ini sangat efektif ya, dari cara membaca, menulis, dan juga mereka menggunakan soal. Ada lagi? Untuk selanjutnya, karakteristik siswa di kelas seperti apa ada di Sensei? Apa lagi? Selanjutnya. Oh, untuk karakteristik siswa di kelas itu seperti apa ya? Pada saat pandemi. Pada saat pandemi ya. Ya. Ya, di sini saya akan jelaskan untuk karakteristik siswa ya. Di sini untuk bahasa Jepang tersendiri karena kita dibuat lagi-lagi ada beberapa permintaan. Saya pas tahun ini dan kita di bagian keahlian kesehatan ya. Kesehatan itu terutama keperawatan. Jadi sekolah itu mengacu kepada bahasa Jepang yang ditekankan. Teman-teman perawat sedang dibutuhkan untuk menjadi perawat di Jepang, seperti itu ya. Jadi itu training di Jepang maupun lalu SSW, program keahlian di Jepang. Jadi untuk anak-anaknya di sini yang saya lihat hampir 80% itu untuk bahasa Jepang mereka sangat tertarik dan minat ya, meskipun tidak 100% seperti itu. Adalah beberapa di antara mereka sekitar 4 sampai dengan 5 orang tidak tertarik dengan bahasa Jepang gitu. Tapi tetap saya ajukan kepada lagi-lagi untuk absen dan absen. Kalau mereka tidak mengikuti pelajaran saya melalui tatap muka ataupun melalui pengerjaan Edmodo, tidak saya absen, seperti itu. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama, ada yang minat bahasa Jepang dari anime. Yang kedua, ada yang orangnya pendiam, namun dia pintar untuk membaca, seperti itu. Ada yang anaknya susah dikontrol, itu ada. Cowok maupun cewek itu ada yang bisa dikontrol. Kadang mereka lebih mengentengkan untuk pelajaran bahasa Jepang sendiri. Jadi kalau untuk situasi seperti itu dari saya mengajar ya, kita ambil untuk adik-adik yang fokus pada niat mereka untuk belajar bahasa Jepang. Kalau dalam hal yang contohnya yang tadi saya bilang agak sedikit
gak suka dengan bahasa Jepang, itu saya anggap mereka sebatas adik-adik yang mengikuti saja seperti itu. Jadi dari segi nilai pun ya agak sedikit berkurang, karena dari materi yang saya berikan ke teman-teman yang adik-adik yang seperti itu tidak akan masuk. Namun saya tetap fokus kepada orang-orang yang dari tanya jawab itu mereka aktif, kemudian dari mengerjakan soal juga mereka nilainya bagus. Berbeda dengan hal yang memang tidak suka dengan bahasa Jepang gitu. Jadi karakteristik siswa itu bermacam-macam ya. Ada yang diam tapi mendengarkan juga pandai. Ada yang sering bertanya seperti itu. Namun sebenarnya beliau pandai. Beliau juga bisa berbahasa Jepang, bisa mengikuti bahasa Jepang. Ada juga yang tadi saya bilang tertarik dari anime, sebelum dia masuk di sekawan dia sudah tertarik dengan anime dan dia sudah belajar dengan buku-bukunya sendiri. Jadi secara langsung atau otodidak mereka sudah bisa berbahasa Jepang. Meskipun secara sederhana, tidak seperti pada umumnya ya. Ada lagi? Baik. Lalu bagaimana cara menilai murid ketika di kelas dan gimana sih cara mendisiplinkan mereka ketika KBM ini berlangsung? Ya, kalau untuk saya pribadi, kalau misalkan saya kondisinya sebelum pandemi seperti ini, kita melihat siswa itu dari mana yang rajin menulis, mana yang sikapnya ramah terhadap guru, dan mana yang sering bertanya, seperti itu ya. Kalau untuk sebelum pandemi seperti ini, jadi siswa itu punya karakteristik seperti banyak bertanya, kemudian bisa membaca, juga bisa menulis, dan juga pintar dalam mengerjakan soal-soalnya. Karakteristik siswa yang seperti inilah yang saya nilai, saya anggap cukup baik buat adik-adik dalam penilaian ya, buat saya pribadi gitu, buat menilai teman adik-adik yang saya ajarkan. Ini pada saat sebelum pandemi. Dan untuk menghadapi untuk menghadapi siswa dalam kondisi KBM sebelum pandemi seperti ini, saya rasa beraneka ragam siswa juga banyak yang ya di kelas kita banyak yang ada yang kita bilang untuk disiplin, tapi ada beberapa juga yang masih di luar seperti itu. Untuk teman-teman pada saat sebelum pandemi ini, kalau saya dari KBM di kelas, saya fokus kepada anak-anak yang tidak bandel. Contohnya yang lebih diam, sikapnya lebih ramah terhadap guru, dan juga menghormati guru sedang menjelaskan pada saat KBM belajar gitu. Kemudian ada beberapa ketika guru atau sensei memberikan pertanyaan kepada adik-adik di kelas, namun pertanyaan tersebut tidak terkait dengan KBM yang kita berikan atau teori yang kita berikan. Nah, ini istilahnya mereka secara tidak langsung mereka sebenarnya tidak suka terhadap pembelajaran bahasa Jepang. Namun ada beberapa siswa yang aktif dalam bertanya, meskipun di luar teori, tapi masih tentang dengan pembahasan bahasa Jepang, itu tetap saya akan jawab seperti itu. Nah, jadi untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, kita tetap fokus kepada orang-orang yang mau bertanya, berinteraksi dengan guru, teman-temannya, maupun secara tidak langsung mereka diam, namun disiplin seperti itu. Beda halnya dengan orang-orang yang sering bercanda di belakang dan juga sering nyeleneh dalam hal bertanya atau menjawab sebuah pertanyaan dari guru yang memberikannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak sebelumnya dari Sensei sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Andria, saya dari FKIP Uhamka. Nama saya Alfian Sakiki dari FKIP Uhamka. Kami dari program studi pendidikan bahasa Jepang hari ini akan mewawancarai salah satu alumni dari SMK Kesehatan Sekawan. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri?
Saya Irnawati Dadi, alumni dari SMK Kesehatan Sekawan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Irna yang udah mau diwawancarain sama kita berdua. Kita di sini nggak akan lama-lama kok, nggak panjang-panjang pertanyaannya, hanya seputar kegiatan kamu di sekolah aja. Oke, aku langsung dari pertanyaan pertama ya. Biasanya nih kegiatan akademik dan non akademik apa aja sih yang ada di sekolah? Terus kalau misalkan ekstrakurikuler gitu, kamu itu ikut apa? Kalau yang non akademiknya itu kayak saman, terus marawis, terus tari tradisional, tari modern gitu-gitu. Kalau yang akademiknya kayak apa sih, Med Club, terus ada bahasa Jepang Club juga. Aku ikut di tari tradisional. Tari tradisional ya? Oke. Iya. Biasanya kalau tari tradisional itu semua tari atau hanya beberapa tarian aja? Semua tari, tapi kemarin lagi belajar tari Betawi. Oke. Untuk pertanyaan kedua, gimana sih caranya membagi waktu antara kegiatan sekolah sama kegiatan lainnya? Kalau membagi waktu, gimana ya? Kalau membagi waktu itu emang udah ada jadwalnya sih, Kak. Jadi sekolah misalkan sampai jam 5, ya kan, nanti di rumah tinggal belajar doang gitu. Oke. Berarti kegiatan akademik di sekolah sama kegiatan eskul itu nggak pernah bentrok ya? Enggak. Enggak, oke. Bagus ya berarti. Karena selalu ada jadwalnya, Kak. Iya. Terus biasanya nih di SMK kan ada tuh yang praktik pembiasaan, kayak misalnya senyum, sapa, santun, kayak gitu. Itu ada nggak sih di SMK Kesehatan Sekawan? Ada, Kak. Itu emang selalu diterapin. Karena kan kita perawat, jadi harus senyum terus. Oh iya. Apa, Kak? Kira-kira apa aja biasanya yang jadi pembiasaan kalian? Selain biasanya sih, Kak, biasanya sih kita selalu senyum, terus sopan, terus santun juga, terus bicaranya harus sopan, terus juga harus tepat waktu juga gitu. Kalau misalkan kan ada OSIS nih ya, kalau di OSIS itu kalian ada susunan apa khususnya sampai ke guru atau enggak? Atau cuman OSIS saja? Ada sampai ke guru. Ada sampai ke guru, Kak. Berarti ada pembimbingnya ya? Ada. Oke. Kira-kira nih di SMK untuk kamu kan lulusan tahun 2020 ya? Berarti kemarin kena nggak yang pas awal-awal pandemi? Kena itu pas mau UN. Oh, mau UN. Terus dampaknya kita di rumah, iya. Dampaknya ya jadi susah aja gitu, Kak. Pas UN ada aja kesalahan di internet gitu, permasalahan di jaringannya. Oke. Itu aja sih yang mau kita tanyain untuk PLP kali ini. Mungkin Alhamdulillah kami telah selesai melakukan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan. Terima kasih kepada SMK Kesehatan Sekawan yang telah berkenan kami wawancarai. Kami berdua pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.